Di setiap awal episode film, kisah terus beralur mundur. Sebenarnya ini untuk menegaskan fokus pembahasan filmnya. Oleh sebab itu, kami tetap memasukkannya dalam rangkuman. Dan pada episode 4, diawali Mehmet kecil yang sedang menjabat sebagai sultan pertamanya. Ia sedang melakukan permainan teka-teki kepada para wazir. Teka-tekinya adalah bagaimana cara mengambil sebuah apel merah di atas sebuah karpet tanpa menginjaknya. Nampak semua penasehat kebingungan dengan cara itu. Kemudian sang sultan memecahkan teka-tekinya dengan melipat karpet-karpet tersebut dan mengambil apel itu. Menyambung pada cerita di mana Sultan Mehmet membahas ide untuk menyeberangi kapal-kapal mereka melintasi kota kecil Galata untuk menghindari rantai penghubung antara Selat Bosporus dan Teluk Tanduk Emas. Mereka tidak dapat melewati rantai-rantai sepanjang 80 meter dan seberat 30 ton lebih itu secara langsung. Karena di sebelah sudah terdapat banyak kapal perang Konstantin yang siap menggempur. Ide cemerlang Sultan Mehmet sangat ia jaga, bahkan kepada wazir agung yaitu Halil Pasha. Ia hanya percaya kepada salah satu wazir bernama Zaganos dan membicarakannya langsung pada panglima-panglima armada kapal. Aksi pun dimulai dengan para prajurit yang diam-diam menembangi pohon-pohon di perbukitan itu untuk membuka jalur kapal mereka. Di perkemahan, Sultan Mehmet didatangi oleh seorang gubernur bernama Lord Lomelini yang berada di Galata bersama koloni perdagangan mereka. Meski berbeda ideologi dengan Ottoman, Lord Lomelini tetap mencoba agar berada di posisi netral. Ketika bertemu dengan Sultan Mehmet, Lomelini diminta agar tidak membocorkan strategi brilian mereka menyeberangi hutan Galata. Dan jika ternyata strategi itu ketahuan, maka Lord Lomelini akan menerima akibatnya. Di sini Lord Lomelini mau tidak mau harus berpihak kepada salah satu pihak, dan ia menyetujui kesepakatan untuk tidak membocorkan strategi penyerangan Sultan yang baru itu. 22 April, di hari ke-16 pengepungan. Out of the water with ropes, with men and oxen. Did they break through the chain? They went around it. Akhirnya kapal-kapal Ottoman berhasil melintasi hutan dan perbukitan Galata dalam waktu 1 malam saja. Hal itu jelas mengejutkan masyarakat serta Raja Konstantinus. Mereka sama sekali tidak menyangka jika Sultan Mehmet berpikir demikian jauhnya hingga menyeberangi kapal-kapal di atas bukit-bukit Galata. Sempat orang-orang Konstantin ini mulai ketakutan karena tembok di wilayah Teluk Tanduk Emas tidak sekuat tembok utama. Orang-orang Konstantin berhamburan dan mencari perlindungan. Perahu-perahu pun memulai serangan pembuka yang semakin menciutkan nyali orang-orang Konstantinopel. Orang-orang mulai pergi berlindung, dan raja beserta panglimanya harus menyusun rencana agar mereka bisa menghancurkan kapal-kapal Ottoman yang telah berada di wilayah mereka. Di tempat lain, di Serbia, Raja Serbia kembali bertemu dengan panglima dari Hungaria, yang pastinya pembahasan mereka adalah tentang rencana penyerangan pasukan Ottoman dari arah barat. Hal ini kembali diketahui oleh ibu tiri Sultan Mehmet. Ia lalu memberanikan diri bertemu sang ayah dan meminta ayahnya agar tidak melakukan itu. Namun sang ayah saat ini masih bersikeras untuk melanjutkan rencananya. Kembali kepada wilayah kerajaan Konstantin, Raja Konstantinus dan para menteri beserta panglimanya membahas apa yang akan mereka lakukan. Mereka tidak boleh membiarkan armada Sultan berada berlama-lama di tempat mereka. Kapal-kapal itu harus dihancurkan. Strategi pun dibuat dengan pimpinan seorang panglima perang di Venesia bernama Koko. Sebelum waktu pengumpulan ditentukan, nampak Lord Lomelini tiba di pembicaraan itu dan ikut serta mengambil strategi penyerangan. Orang-orang kerajaan Konstantin tidak mengetahui jika Lord Lomelini kini telah berada di pihak yang berlawanan dengan mereka. Kemudian seseorang wanita bernama Anna yang merupakan budak kesayangan Notaras diam-diam pergi keluar tembok dan tertangkap pasukan Ottoman. Anna kemudian menghadap Sultan Mehmet. Di sini kita melihat karakter Sultan Mehmet yang tidak hanya jenius dan ahli perang. Ia juga dapat menguasai banyak bahasa dan salah satunya bahasa Yunani. Sultan Mehmet menginterogasi Anna untuk mengetahui tujuannya keluar dari tembok. Anna menjelaskan jika ia hanya ingin menyampaikan pesan dari bosnya.
Ana enggan memberitahu siapa bosnya. Ana menyampaikan pesan kepada Sultan Mehmed jika pihak Konstantinopel sedang menyusun rencana penyerangan besar-besaran kepada armada kapal mereka di Teluk Tanduk Emas. Your ships in the harbor. I've shaken them. 28 April hari ke-23 pengepungan. Pasukan gabungan Genoa dan Venesia bersiap menyerang secara diam-diam. Penyerangan ini dipimpin oleh Koko, Panglima Venesia. Pada tengah malam ketika mereka merasa prajurit-prajurit Ottoman sedang istirahat, mereka menaiki kapal dan mendekati Pulau Galata. Akan tetapi, ketika mereka hampir mendekati daratan, meriam-meriam pun meledak dari arah perbukitan yang tanpa sepengetahuan Koko dan pasukannya. We have been betrayed. Akibatnya kapal-kapal perang mereka porak-poranda seperti diterpa ombak. Peluru artileri pimpinan Koko dan pasukannya harus kalah telak di kandang sendiri. Sembilan tahun sebelum pengepungan Konstantinopel, saat itu Sultan Mehmed masih menjabat sebagai Sultan Muda. Di tengah kesibukannya, Mehmed merindukan ibunya, yaitu Ratu Humahatun yang tidak lagi pernah ia temui. Akan tetapi untuk menjadi seorang sultan terbaik, seperti impiannya, Mehmed harus sungguh-sungguh dan tetap fokus. Mehmed memutuskan untuk memendam dalam-dalam rasa rindu dan semua hal yang membuatnya kesulitan untuk fokus. Mara Brankovic yang melihat itu lalu memotivasi Mehmed dengan memperlihatkannya pada bulan merah yang kala itu sedang terjadi. Ibunda berkata, jika hal ini menandakan tentang kemenangan. Sebelum kita melanjutkan pembahasan, sebaiknya kita membahas sedikit mengenai ramalan bulan merah ini. Keberadaan gerhana memang sejak dulu dijadikan mitos oleh manusia, di mana fenomena itu difahami sebagai pertanda akan hal-hal buruk yang terjadi. Catatan-catatan sejarah juga banyak mengaitkan peristiwa ini, sama halnya gerhana bulan merah yang terjadi di saat pengepungan kota Konstantinopel ini. Akan tetapi, dalam agama Islam, peristiwa gerhana tidak dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat mitologi. Adapun ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang gerhana hanya dijadikan sebagai alat untuk memahami peristiwa tersebut, agar hal tersebut bisa menambah kualitas keyakinan umat Islam. Meskipun pada zaman Rasulullah peristiwa gerhana matahari bertepatan dengan meninggalnya sang putra bernama Ibrahim, namun beliau tidak menganggap gerhana terjadi karena kematian seseorang. Rasulullah hanya mengajak kita untuk melaksanakan sholat gerhana dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedang di sisi lain, Mara Brankovic sendiri merupakan putri Raja Serbia, yaitu George Brankovic, dan pernikahannya dengan Sultan Murad II kala itu merupakan upaya mencegah peperangan. Mara juga sering menasehati Sultan Mehmed dan akrab dengannya. Karena film ini mengambil sudut pandang sejarawan Eropa, tidak menutup kemungkinan jika Mara Brankovic pernah menasehati Sultan Mehmed, meski Sultan Mehmed sendiri tidak mungkin mempercayai, sebab kita tahu jika sang sultan merupakan raja yang menauladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cerita kembali setelah Sultan Mehmed berhasil membalikan keadaan di Teluk Tanduk Emas. Sultan Mehmed lalu menceritakan kepada Lord Lomelini jika apa yang dia lakukan merupakan tujuan turun-temurun dari nenek moyangnya, yaitu Utsman, pendiri kerajaan Ottoman, dan ia sangat yakin jika tujuan itu akan berakhir padanya tidak lama lagi. Sedang di pihak Konstantinopel, terjadi pertengkaran hebat saling menyalahkan tentang siapa yang salah dan bertanggung jawab atas gagalnya serangan mereka. Di sini Giustiniani mulai mengetahui jika orang di balik pengkhianatan tersebut adalah Lord Lomelini. Dan tanpa pikir panjang lagi, ia segera membunuhnya, lalu menuliskan keterangan di badannya yaitu pengkhianat.
Minggu ke-6 pengepungan. Kedua belah pihak kini berada di ambang kehancuran. Suasana mencengkam pun terjadi di keduanya. Kebrutalan kini tidak lagi dapat dihindari. Sultan Mehmed memerintahkan anak buahnya untuk mengeksekusi pelaut-pelaut musuh yang masih tersisa. Pihak Konstantin yang mengetahuinya membalas dengan menggantung tawanan-tawanan perang di atas tembok. Serangan demi serangan masih terus terjadi di front, yaitu di balik tembok inti dan tanduk emas. Kembali diperlihatkan kaisar yang merasa semakin terpuruk. Ia teringat ramalan tentang runtuhnya tembok Konstantinopel, berada di masa-masa seorang raja yang memiliki nama yang sama dengan raja pertama, yaitu Konstantin pertama, yaitu Konstantinus Agung, dan memiliki nama ibu yang sama, yaitu Helena. Raja Konstantinus XI memenuhi persyaratan dari ramalan itu. Ketika berada di luar tembok, Sultan Mehmed mendatangi Giustiniani dan melakukan penawaran. Sultan mengatakan jika Giustiniani dan pasukannya itu tidak memiliki hubungan apa-apa dengan peperangan yang sedang berkecamuk. Sultan lalu menawarkan harga sangat tinggi kepada Giustiniani dibanding ia harus merelakan nyawa karena tembok akan segera runtuh. Pernyataan Sultan sempat menggoyahkan pikiran Giustiniani, apalagi ketika Sultan Mehmed mengabari jika hadiah yang diberikan kepadanya, yaitu Pulau Lemnos, ditawarkan juga kepada panglima-panglima lain. Padahal dapat dikatakan yang terus berjuang di depan tembok adalah pasukannya. Ia seharusnya mendapatkan bayaran lebih tinggi. Akibatnya dari diskusi singkat Sultan Mehmed itu, Giustiniani merasa harus memperoleh bayaran lebih. Ia mengancam Raja Konstantinus jika dia akan mundur kalau kerajaan tidak menggaji mereka sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Raja tidak mengetahui jika sebenarnya Giustiniani sedang kesal karena berita dari Sultan Mehmed kepadanya. Karena terus mendapatkan desakan dari Giustiniani, kerajaan Konstantinopel terpaksa melakukan hal yang sangat menyakitkan hati masyarakatnya. Saat itu kerajaan kota Konstantinopel dalam kondisi bangkrut karena perang yang masih terus berkecamuk, dan untuk membayar Giustiniani dan anak buahnya, alhasil raja terpaksa harus mengambil sisa-sisa kekayaan yang berada di gereja-gereja, yaitu semua altar dan artefak yang terbentuk dari emas, kemudian dileburkan menjadi koin dan diberi kepada Giustiniani dan pasukannya. Ketika seolah semua akan hancur, pihak Konstantinopel mendapati kabar gembira dari para mata-matanya jika armada laut Venesia telah terlihat berkumpul di laut Mediterania, dan kemungkinan pasukan besar itu akan tiba di Konstantinopel dalam kurun waktu 6 hari. Secerca harapan itu membuat kerajaan Konstantinopel kembali bangkit dan siap menahan segala serangan dari Ottoman. Sedang di sisi lain, kabar datangnya bala bantuan dari armada Venesia membuat Sultan Mehmed kembali terguncang. Hal ini dimanfaatkan oleh Halil Pasha untuk kembali menghasut Sultan Mehmed agar menyerah saja dan kembali ke ibu kota. Sultan Mehmed yang telah berada di ambang frustasi lalu menyetujui saran Halil Pasha. Ketika mereka hendak mempersiapkan segala sesuatu untuk mengakhiri perang dan kembali ke ibu kota, seketika surat kabar tiba dari ibu Sultan Mehmed, yaitu Mara Brankovic. Rupanya Mara Brankovic telah berada dekat dengan perkemahan mereka. Tanpa berpikir panjang, Sultan Mehmed pergi menemui ibu tirinya. Saat bertemu, sang ibu terus memotivasi Sultan Mehmed agar Sultan tidak menyerah, sebab sedang terjadi gerhana bulan merah. Nampaknya untuk scene ini bukanlah faktor terkuat Sultan Mehmed sebagai motivasinya untuk kembali menggerakkan pasukan. Faktor yang paling menguatkan motivasi Sultan Mehmed ini ialah kehadiran guru Sultan Mehmed itu sendiri yang tak ditayangkan dalam film, yaitu Sheikh A'aq Syamsuddin, yang mengetahui jika murid kesayangannya sedang frustasi dan ingin menyerah. Sang guru kemudian mengajak Sultan menuju suatu tempat, ialah makam sahabat Rasulullah, yaitu Abu Ayyub Al-Ansori. Setelah ia bermunajat kepada Allah selama 3 hari, Abu Ayyub mendatanginya dalam mimpi dan menuntun ke tempatnya dikebumikan. Syekh kemudian berkata kepadanya, "Seperti yang engkau ketahui anakku, Abu Ayyub, sahabat Rasulullah, ikut berperang dengan pasukan Islam melawan tentara Romawi. Ia tak muda sepertimu, ia tua dan sakit-sakitan.
tetapi tetap ingin berperang dan meminta dikuburkan dekat tembok Konstantinopel. Mehmet yang kini memiliki semangat berapi-api segera menuju perkemahan dan memulai menyusun penyerangan habis-habisan. Ia membentak Halil Pasha yang telah menantinya dengan rancangan surat yang telah selesai ditulis dan akan diserahkan kepada Raja Konstantin. Namun Mehmet menggugurkan niatnya dan surat itu tidak jadi diberikan. Don't doubt it. Don't doubt us. And we will take the city. Pada tanggal 8 Mei sebelum dilakukannya penyerangan habis-habisan, hal yang aneh terlihat di langit gereja Hagia Sophia, yang merupakan gereja terbesar di Konstantinopel. Dari kubah gereja itu seolah ada cahaya yang aneh keluar. Hal ini lalu dikaitkan lagi dengan ramalan kuno tentang keruntuhan Konstantinopel yang mana pada saat itu pelindung Bunda Maria akan meninggalkan kota mereka. Created this thing. Allah has abandoned the infidels. Dengan adanya penampakan cahaya yang keluar dari kubah Hagia Sophia, orang-orang Konstantinopel sangat mempercayai jika cahaya Bunda Maria telah pergi dan segera kota akan jatuh ke tangan kaum muslimin. Semua fenomena alam dari gerhana bulan merah, cahaya langit Hagia Sophia, komet yang sempat melintasi Hagia Sophia pada tahun kelahiran Sultan Mehmet, dan sosok Raja Konstantinus XI yang memiliki nama yang sama, serta nama ibu yang sama dengan Konstantinus Agung, melengkapi ramalan jatuhnya Konstantinopel dari sudut pandang orang Eropa. Sedang bagi kaum muslimin, penaklukan ini telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya sewaktu terjadi perang Khandak, yaitu ketika di tengah-tengah penggalian parit yang melelahkan, sahabat Rasulullah bertanya tentang kota mana yang lebih dulu ditaklukkan kaum muslimin, dan Rasulullah menjawab, kota Heraklius atau Konstantinopel itu sendiri. 28 Mei sebelum fajar menyongsong, Sultan kembali menghimpun seluruh pasukan serangan jarak dekatnya dan telah bersiap untuk menyerang habis-habisan. Sedangkan di kerajaan Konstantin, mata-mata mereka kembali datang dipimpin oleh Panglima Kapten Tommaso yang semula bertugas mencari keberadaan kapal Venesia. Ia mengabari jika armada Venesia tidak pernah terlihat. Isu tentang adanya armada Venesia di Laut Tengah hanyalah bualan semata. Kini raja dan jajarannya harus menghadapi serangan final dari Sultan Mehmet sendirian dan tidak berharap lagi pada bala bantuan besar dari Eropa. Para pembesar Konstantin mengetahui jika semuanya telah berakhir dan kota akan segera jatuh. Mereka mencoba untuk membujuk Raja Konstantinus segera meninggalkan kota bersama seluruh para pejabat negara. Akan tetapi sang raja sangat teguh dengan pendiriannya. Ia tidak mau meninggalkan kota. Raja kemudian menyuruh para bawahannya untuk menuju pelabuhan dan meninggalkan kota. Sedang ia sendiri akan menuju ke area pertempuran dan bertarung habis-habisan. Seorang lord yang sangat dekat dengan raja merasa begitu sedih. Lalu ia diberi tugas terakhir oleh raja untuk menceritakan kepada seluruh dunia akan ketangguhan kerajaan mereka yang siap mati dalam pertempuran. Tibalah hari yang paling menentukan. Sultan Mehmet telah bersiap melakukan penyerangan dari dua tempat dengan cara bergelombang. Serangan pun dimulai dengan gelombang pertama, yaitu pasukan Bahsi Bozo. The fierce but unpredictable volunteers on Mehmet. Before dawn. Atau kepala gila yang terdiri dari para relawan yang siap mati dalam peperangan. Kemudian gelombang dua yaitu para tentara biasa. Karena serangan yang terus datang bergelombang, pada akhirnya pasukan Giustiniani sudah sangat kelelahan dalam melakukan pertahanan di balik tembok. Hingga serangan gelombang terakhir yang dilakukan oleh prajurit Yanisari yang paling ditakuti. Giustiniani dan pasukannya nampak tidak mampu lagi menahan gelombang serangan itu, hingga Giustiniani terkena anak panah, lalu terluka parah.
Ia meminta anak buahnya untuk pergi meninggalkan kota. Akan tetapi, meski Giustiniani telah berada di atas kapal pelayaran dan berhasil melarikan diri, ia juga harus meninggal dunia karena luka yang sangat parah. Dengan kepergian Giustiniani berakibatkan pertahanan garis depan porak-poranda, dan prajurit Sultan telah berhasil memasuki kota melalui gerbang dan celah-celah tembok yang telah runtuh. And he plunges into where the battle and is never seen again. Kini sepenuhnya kota diselimuti pasukan Sultan. Tak berselang lama, panji-panji kerajaan Ottoman telah berkibar di pos-pos tembok kerajaan Konstantinopel, yang menandakan prajurit berhasil menguasai kota dan Konstantinopel pun takluk. Terlihat Sultan Mehmed amatlah bahagia. Ia tidak menyangka jika seseorang yang dijanjikan terbaik dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dirinya. Sultan kemudian memasuki gereja Hagia Sophia dan terkagum-kagum melihat keindahan bangunan tersebut. Saat berada di istana kekaisaran, terlihat Lukas Notaras menghadap kepada Sultan. Ia sempat menawarkan beberapa keping emas sebagai tanda persahabatan dan ingin mengabdikan diri. Akan tetapi Sultan menolak dan menganggapnya sebagai seorang pengecut karena menyimpan harta kekayaan di saat Konstantinopel sedang dalam kekacauan. Sultan jelas tidak ingin memiliki mitra seperti itu. Notaras pada akhirnya dihukum penggal. Notaras sempat berkata, jika sebelumnya ia telah berhubungan langsung dengan Halil Pasha sejak sebelum dimulainya peperangan, agar peperangan bisa dihindari. Namun pernyataan itu malah membuat Halil Pasha dipanggil Sultan dan juga diberikan hukuman. From me. Do you remember the trappings of the past? Please remember that when you grow old. If you grow old. 1700 tahun sejak berdirinya Romawi pada akhirnya berakhir, dan Sultan Mehmed lalu mengklaim dirinya sebagai Kaiseri Rum atau Kaisar Romawi yang baru. Kerajaan Ottoman selanjutnya berjaya dan memiliki kekuasaan yang sangat besar, yaitu meliputi sepertiga wilayah Eropa, sebagian besar Afrika Utara, seluruh Timur Tengah menuju Teluk Persia, bahkan suatu saat ke Asia Tenggara. Jatuhnya Kekaisaran Romawi Timur ke tangan Turki Utsmani yang dipimpin Sultan Mehmed II atau yang kita kenal dengan Sultan Muhammad Al-Fatih, menandai peristiwa penting yaitu berakhirnya abad pertengahan dan bergantinya Kekaisaran Romawi Timur kepada Kesultanan Utsmaniyah, menyebabkan perdagangan antara Eropa dan Asia Barat di Laut Tengah terputus. Persediaan rempah-rempah untuk dunia Kristen yang dahulunya bisa didapatkan Konstantinopel tidak tersedia lagi karena konflik antara agama Kristen dan Islam. Para pedagang terpaksa mencari jalur lain ke sumber rempah-rempah, dan hal tersebut membawa bangsa Eropa ke India dan Kepulauan Nusantara untuk melakukan perdagangan. Karena film bersumber dari pihak yang kalah atau orang-orang Eropa itu sendiri, maka banyak hal yang dirasa sangat kurang memuaskan, terutama identitas kaum muslimin itu sendiri. Padahal kita mengetahui jika sang sultan dan pasukannya merupakan orang-orang terdidik dan sangatlah taat kepada agama. Di samping itu juga beberapa tokoh penting tidak dihadirkan seperti Ulubati Hasan yang merupakan pimpinan Nyanisari. Kemudian guru-guru Sultan Mehmed seperti Sheikh Ahmad Al-Qurani dan Sheikh A'aq Syamsuddin yang berperan penting dalam pendidikan Sultan Mehmed dan kesuksesan penaklukan Konstantinopel. Meski sebenarnya keberadaan mereka telah digantikan dengan sosok Halil Pasha dalam adegannya memukuli sultan kecil dengan rotan. Berakhir sudah film bertema dokumenter produksi Netflix ini. Sebenarnya sangat banyak hal-hal yang penting juga yang dapat dijelaskan, namun akan memakan waktu yang sangat banyak. Untuk itu, jika teman-teman berniat ingin mengetahui lebih dalam cikal bakal keruntuhan Konstantinopel, kami sarankan membaca buku-buku sejarahnya saja, atau bisa menonton ceramah-ceramah bertema sama dengan ustadz-ustadz terbaik kita dan tidak menjadikan film sebagai pedoman. Seperti biasanya, jika teman-teman sekalian melihat adanya kesalahan dari penjelasan video kami, silakan memberi sarannya di dalam kolom komentar. Jadikanlah kolom komentar sebagai tempat yang mewadahi hal-hal positif. Lebih dan kurangnya pembahasan kami mohon maaf sedalam-dalamnya jika terdapat banyak kekurangan. Baiklah, usai sudah pertemuan kita kali ini, kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.